Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sultej Geometry Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai materi gambar perspektif, yaitu sebuah gambar di mana kita akan menggambarkan apa yang kita lihat dengan mata kita secara langsung. Baik itu dari tiga posisi, yaitu dari atas, dari tengah, dan juga dari bawah. Sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa like video ini dan tinggalkan komen teman-teman semuanya pada kolom komentar apabila ada yang perlu ditanyakan atau rekomendasi video pada selanjutnya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar perspektif. Gambar perspektif itu adalah sebuah gambar di mana kita akan menggambar dari apa yang kita lihat secara langsung dari mata kita. Jadi perspektif itu ada 1 titik lenyap, ada 2 titik lenyap, dan juga ada 3 titik lenyap, bahkan lebih dari 3 titik lenyap. Jadi misal ada gambar 1 titik lenyap, gambarnya seperti ini. Pada gambar seperti ini kita melihat dari satu arah, dimana kalau kita melihat dari satu arah ini, titik terjauh tidak akan terlihat atau buram, dan semakin kecil objek yang ada di titik terjauh akan semakin kecil. Jadi seperti ini adalah gambar dari perspektif 1 titik lenyap atau 1 titik hilang. Yang kedua adalah dari gambar perspektif 2 titik hilang. Gambar perspektif 2 titik hilang itu seperti ini. Jadi kalau kita berada di sebuah sudut ruangan, di mana kita akan dipisahkan oleh sebuah penghalang. Di depan kita ada sebuah penghalang yang membatasi ruang antara ruang kanan dan juga ruang kiri. Jadi ini contohnya. Jadi contohnya adalah kita melihat dari sebuah sudut melihat ke dua arah secara bersamaan, di mana ada dua ujung dari pandangan kita yang terlihat kabur atau terlihat tidak jelas. Ini adalah contoh dari gambar perspektif 2 titik lenyap atau 2 titik hilang. Dan juga contoh yang terakhir adalah gambar perspektif 3 titik hilang atau 3 titik lenyap. Nah, kebanyakan 3 titik lenyap ini kita lihat dari bawah atau dari atas, ya. Jadi kita lihat dari sudut bawah atau dari sudut atas, sehingga gambar tersebut apabila kita lukiskan kepada kertas, apabila kita goreskan, kita gambar ulang pada sebuah kertas, gambar tersebut akan sangat nampak 3 dimensi. Jadi ada unsur panjang, lebar, dan juga tinggi yang sangat proporsional. Selain itu, selain dari 3 hal, yaitu 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan juga 3 titik lenyap, perlu teman-teman ketahui juga, kan perspektif itu adalah cara pandang kita, cara pandang kita terhadap suatu objek. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di mana di sini ada 3 jenis pandangan yang akan kita gunakan dalam menggambar perspektif, yaitu pandangan dari atas, pandangan normal dari depan, dan juga pandangan dari bawah. Kita sebut saja kalau pandangan dari atas itu adalah pandangan mata burung. Itu adalah istilahnya, ya. Istilahnya pandangan mata burung untuk yang dari atas. Contohnya pandangan mata burung seperti ini. Ini kalau kita lihat dari atas akan nampak seperti ini. Kalau ada gambar-gambar seperti ini berarti menggunakan pandangan mata burung. Sementara yang kedua adalah pandangan mata normal, yaitu sejatinya seperti kita memandang pada umumnya. Gambarnya seperti ini kalau pandangan mata normal. Jadi kita melihat dari arah depan, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dan yang ketiga adalah pandangan mata katak. Jadi mata katak atau mata hewan-hewan yang cukup rendah lah, ya. Tapi yang paling umum adalah pandangan mata katak, yaitu kita melihat dari sudut bawah. Contoh gambarnya seperti ini. Oke teman-teman, dari 3 jenis titik hilang, dari 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, dan juga pandangan mata burung, mata normal, dan juga mata katak, itu ada sedikit kesinambungan, dimana kalau 1 titik hilang itu kebanyakan menggunakan mata normal. Jadi kalau 1 titik hilang itu kebanyakan menggunakan mata normal. Apakah bisa menggunakan mata burung? Bisa. Kalau menggunakan mata burung kita akan melihat dari atas. Misal ini adalah objek telapak tangan, kita melihat dari sini. Ini adalah contoh pandangan mata burung kebanyakan. Jarang kalau kita melihat dari arah belakang samping atau depan samping. Rata-rata kita lihat dari atas. Atau kalau enggak, kita lihat dari bawahnya langsung. Jadi
itu adalah satu titik hilang. Sementara untuk dua titik hilang itu rata-rata menggunakan pandangan mata normal dan juga pandangan mata burung, juga pandangan mata katak. Jadi untuk gambar dua titik hilang itu bisa dari arah mana saja, ya. Jadi bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari depan, bisa dari atas secara langsung gini juga bisa, dari arah samping juga bisa. Begitu juga dengan tiga titik hilang. Tapi untuk tiga titik hilang, kebanyakan itu menggunakan mata burung dan juga mata katak. Sangat jarang yang menggunakan mata normal. Jadi sangat jarang untuk melihat tiga titik hilang dari satu arah. Dari dari arah depan maksudnya. Jadi kebanyakan tiga titik hilang itu dari arah atas ataupun dari arah bawah. Jadi kita melihat dari sudut di mana kita melihat ada panjang, lebar, dan juga tinggi dari suatu objek secara langsung dan bersamaan. Oke teman-teman, itu adalah sekilas dari penjelasan mengenai perspektif yang harus teman-teman ketahui dan juga yang harus teman-teman pahami, karena nanti pada saat kita praktek menggunakan atau menggambar perspektif, tentunya kita akan menemui pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan juga kita tentunya bisa paham dengan konsep yang sudah kita ketahui pada awalnya. Jadi kita diberikan gambar, pasti kita bisa langsung tahu itu berapa titik, itu pandangan apa, itu pasti kita sudah tahu. Kalau dari awal kita sudah tahu konsepnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekaligus pada video kali ini akan saya contohkan juga untuk membuat gambar perspektif satu titik lenyap yang menggunakan mata normal. Jadi menggunakan mata dari arah depan ya. Oke, langsung saja kita lihat pada kertasnya. Jadi saya akan menggunakan gambar sketsa yang ini ya. Jadi ini adalah sketsa yang akan saya gambar. Pada awalnya kita bagi dulu gambar tersebut menjadi beberapa bagian. Kita buat kotak-kotak seperti ini ya. Kita buat kotak-kotak. Kalau ini saya buat dengan jarak antar titiknya itu adalah 1 cm. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita duplikat ke kertas gambar kita. Jadi kalau di situ 1 cm, di sini kita pindah ke dalam kertas gambar menjadi 2 cm. Jadi skalanya sama ya. Dari 1 ke 2. Panjangnya 1, lebarnya 1. Kita pindah ke kertas gambar, jadi panjangnya 2, lebarnya 2. Kalau nggak pas gimana kok? Jadi kalau nggak pas, kelebihan setengah senti atau malah kekurangan itu nggak masalah. Jadi nanti entah itu gambar yang di sketsa kita kurangi atau nanti kita buat gambar sendiri. Kita tambah gambar sendiri. Setelah itu kita berikan nomor sesuai dengan yang ada di sketsa tadi, sehingga tidak salah dalam meletakkan sebuah objek. Setelah itu kita lihat di mana letak titik hilangnya itu. Di mana titik itu lenyap, kita samakan dengan sketsa yang tadi. Akan saya tampilkan sketsanya di pojok agar teman-teman bisa melihat. Setelah itu langkah selanjutnya tinggal kita letakkan semua objek yang ada di sketsa, kita pindahkan ke kertas gambar ini. Jadi garis apapun yang ada di sketsa kita pindahkan ke kertas gambar ini, tentunya dengan letak yang sama ya. Jadi jangan sampai ada pergeseran, karena kalau teman-teman masih pemula mungkin biasanya teman-teman menyepelekan kalau ada pergeseran sedikit, tapi usahakan jangan ada sedikit pun pergeseran agar gambar yang kita duplikat menjadi sempurna sesuai dengan sketsanya. Jadi terlihat bagus dan juga tetap menjadi gambar perspektif satu titik hilang ini. Sambil saya jelaskan, sambil teman-teman menyimak cara saya membuat perspektif satu titik lenyap ini. Jadi ada garis yang menuju ke titik lenyap. Titik lenyapnya itu yang ada di tengah pojok, di tengah jalan raya itu. Jadi garis yang miring itu pasti menuju ke titik lenyap. Berhubung ini cuma satu, jadi semua garis miring menuju ke titik itu. Tapi ada garis lain. Jadi ada garis yang lurus horizontal dan juga lurus vertikal. Untuk lurus horizontal dan juga lurus vertikal itu cuma lurus aja, jadi tidak ada patokannya. Jadi lurus sesuai dengan kertas gambar yang kita buat. Jadi ada dua tipe garis ya. Ada tipe garis yang menuju ke titik dan juga ada garis yang tidak menuju ke titik. Dan garis miring pasti menuju ke titik lenyap, dan juga garis lurus pasti tidak menuju ke titik lenyap. Jadi kalau teman-teman pada awalnya belum tahu bagaimana cara menentukan di mana letak titik lenyapnya, tinggal teman-teman hubungkan semua garis-garis yang miring. Teman-teman tarik garis ke arah dalam ataupun ke arah luar, pasti nanti terhubung dengan garis miring lainnya. Jadi
ada 3 garis miring dari sketsa tadi, 2 sampai 3 garis miring, silakan dihubungkan, pasti itu bertemu pada satu titik. Jadi itulah yang dinamakan titik lenyap. Jadi semoga teman-teman bisa paham mengenai titik lenyap dan juga cara menggambar perspektif satu titik lenyap ini. Selamat menyaksikan hingga video ini selesai, dan juga duplikat gambar yang telah saya sediakan dari sketsa tadi sama dengan yang akan saya gambarkan pada kertas ini. Dan satu poin penting untuk teman-teman, tidak harus gambar yang kita duplikat itu sama persis. Jadi boleh kita modifikasi. Kalau ada objek yang terlalu rumit, boleh kita buang. Kalau kita punya ide untuk mempercantik objek tersebut, boleh kita tambahkan. Asalkan jangan sampai tidak memperhatikan kaidah dalam pembuatan gambar perspektif. Kalau pada sketsa tadi ada pepohonan dan juga ada awan, itu tidak akan saya gambar pada video ini, karena saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggambar perspektifnya, bukan cara menggambar pohonnya ya. Jadi akan saya hilangkan untuk gambar pohon dan juga gambar awan. Sementara itu, untuk menggambarnya, kita gambar dari yang paling dekat dengan mata kita, atau yang paling dekat dengan objek yang sangat jelas ya, objek yang sangat besar. Jadi kita dahulukan objek yang paling depan, objek yang paling besar, dan juga objek yang paling jelas. Setelah itu, kalau sudah, baru kita gambar yang ada di belakang-belakang, yang semakin tidak jelas, yang semakin buram, yang semakin tidak kelihatan, yang semakin dekat dengan titik lenyapnya. Nah, ini dia apa? Ada titik-titik di atas trotoar itu. Jadi kalau ada kesalahan dalam menggambar, bisa kita aplikasikan. Tadi kan ada kesalahan saya di bagian yang dekat dengan titik lenyapnya. Ada kesalahan coret, kelebihan garis, saya aplikasikan itu menjadi seperti sampah. Jadi sampah-sampah yang berserakan di jalanan. Kalau sudah kita aplikasikan, jangan sampai mengganggu dengan objek lainnya ya. Jadi jangan sampai sampahnya itu letaknya tidak logis. Misal sampahnya ada di dinding gitu kan, jadinya tidak enak kalau dilihat. Kalau di jalanan kan maksudnya itu kan masih logis ya, kalau ada sampah di jalanan. Masuk akal lah kalau ada sampah berserakan di jalanan, tidak menempel-nempel di dinding seperti itu. Berhubung sebelah kanan sudah selesai, kita lanjutkan ke bangunan yang sebelah kiri. Jadi untuk semua objek, jangan sampai menghindar dari, atau jangan sampai melenceng dari kaidah pembuatan gambar perspektif, yaitu terhubung pada titik lenyapnya. Jadi usahakan teman-teman jangan sampai namanya blunder, jangan sampai tidak fokus, dan jangan sampai salah narik garis. Oh ya, dalam membuat gambar perspektif, saya sarankan untuk pertama menggunakan pensil terlebih dahulu. Kalau menggunakan pensil sudah selesai, baru kita tebali, kita perjelas menggunakan ballpoint, drawing pen, ataupun alat-alat lainnya untuk memperjelas. Untuk tutorial saat ini saya langsung menggunakan drawing pen, karena kalau saya menggunakan pensil, gambarnya akan terlihat seperti transparan dan juga tidak jelas, sehingga saya langsung menggunakan drawing pen. Namun kalau kita langsung menggunakan drawing pen, andai saja kita blunder dalam membuat garis, dalam kita menarik garis, maka tidak akan bisa kita hapus kecuali menggunakan stipu. Dan tentunya itu akan memperjelek atau memperburuk kertas yang kita punya, sehingga ada sedikit kesan kotor dalam kertas kita. Dan teman-teman yang ingin bermain warna pada gambar perspektif ini juga sangat diperbolehkan. Jadi gambar perspektif ini tidak melulu hitam putih, tidak melulu sketsa gambar, melainkan boleh diberikan warna sesuka hati teman-teman semuanya. Jadi misal teman-teman ingin ingin mengaplikasikan warna gradasi, boleh, tentunya dengan memperhatikan unsur-unsur seni rupa berupa kesatuan dan juga keseimbangan warna. Jadi jangan sampai setelah kita berikan warna, ternyata gambar itu malah kelihatan seperti mati, seperti kehilangan jati dirinya. Jadi kita berikan warna tujuannya untuk mempercantik gambar tersebut agar kita tidak bosan dalam melihatnya. Ya, jadi kekreatifan teman-teman semuanya sangat dibutuhkan dalam bidang seni. Hampir semua objek sudah tergambar. Mari kita bersihkan semua bekas dari coretan-coretan tidak berguna, seperti sketsa kotak-kotak tadi, skala kotak-kotak maksud saya. Jadi itu harus kita hapuskan sehingga gambar perspektif kita sudah jadi bersih
tanpa ada kotoran lain. Jangan sampai ada ketinggalan satu garis sedikit pun, karena kalau kita ketinggalan satu garis bisa saja gambar kita bisa dikatakan gagal. Jadi ada satu garis penting seperti tanah itu kan jangan sampai tidak digambar ya, karena kalau tidak ada tanahnya kita kan jadi melayang. Kita seimbangkan dulu sebelah kanan dan kiri dengan sampah-sampah yang ada karena sebuah kesalahan tadi. Jadi kalau gambarnya sudah selesai, silakan dibersihkan semua coretan-coretan yang tidak berguna, semua coretan-coretan pensil yang tidak berguna kita hapus semuanya, sehingga tinggal objek-objek yang ada dalam gambar kita yang tersisa di atas kertas gambar. Ini tadi penjelasan mengenai perspektif, satu titik lenyap, dan juga konsepnya. Pada video selanjutnya akan saya tampilkan show off dalam menggambar perspektif, 2 titik lenyap, 3 titik lenyap, bahkan desain interior dari yang menggunakan teknik perspektif juga. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat menerima notifikasi apabila tersedia konten-konten baru mengenai gambar perspektif. Dan jangan lupa klik tombol like apabila teman-teman suka, dan tinggalkan komentar teman-teman apabila teman-teman memiliki rekomendasi video yang harus saya tampilkan, yang harus saya beritahukan kepada teman-teman semuanya. Dan apabila ada saran kritik juga silakan ditinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.